Oke, pernah nggak sih dengar kata kodifikasi? Kodifikasi Al-Quran mungkin, atau kodifikasi hukum Islam dan lain sebagainya. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang kodifikasi hukum Islam. Untuk memulainya, aku ada 3 pertanyaan sebagai jalannya diskusi, jalannya latihan berbicara versi aku ini. Yang pertama adalah, apa sih kodifikasi itu? Karakteristiknya apa saja? Kemudian yang kedua, apakah kodifikasi itu adalah bentuk dari produk modern, produk westernisasi? Dan yang ketiga adalah, apa dampak dari kodifikasi terhadap hukum Islam? Oke, yang pertama, kodifikasi. Untuk memperjelas apa sih kodifikasi itu, mungkin teman-teman bisa lihat dari buku-buku klasik, katakanlah Al-Madhahib Al-Arba'ah, ya, Al-Fiqhul Adillah, Al-Fiqhul Adillatul Fiqhul Islami, ataupun buku-buku fikih lainnya yang biasanya dalam satu kasus itu menghimpun beberapa pendapat dari pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali maupun Hanafi. Nah, kemudian ketika hukum-hukum ini dikodifikasi, maka bentuknya lebih simple, biasanya hanya menyatukan satu pendapat saja dan exclude the other sources. Jadi ada sebuah sentralisasi, ada sebuah unifikasi, membuat si kodifikasi lebih simple, lebih terstruktur, ya kayak gitu. Biasanya kan ada artikel, ada pasal-pasal, ada ayat-ayat kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah kodifikasi ini adalah bentuk dari produk modern? Nah, ini para scholars berbeda pendapat. Mungkin tesis yang pertama adalah hal ini itu bukan produk modern. Menurut tesis yang pertama adalah kodifikasi adalah bentuk modernisasi, sebagai bentuk dari orang barat ingin mencoba untuk mensivilisasi, membuat peradaban itu dengan mengkodifikasi hukum agar lebih maju, agar lebih terstruktur, agar lebih sistematis. Kemudian, nah ini yang kedua, kemudian untuk yang kedua adalah, ini adalah artikel yang aku baca secara depth, secara mendalam, yang ditulis oleh Afi Rubin yang 2016 yang berjudul Modernity as a Code. Ya, dia membantah argumen bahwasanya codification is product of Western, dan Robin main argument is bahwasanya pada masa Ottoman Empire mereka juga kan melakukan kodifikasi hukum Islam yang tertuang dalam Majallatul Ahkamul Adliyah, Majallah Adliyah. Nah, si Majallah Adliyah ini beberapa orang berpendapat bahwasanya itu adalah hukum Islam, maksudnya bentuk menurut pendapat Rubin ini, Majallatul Ahkam Al-Adliyah adalah sebagai bentuk localization. Maksudnya apa? Modern in local way, it is not impact of the West. Jadi dia membantah bahwasanya kodifikasi ini adalah dia membantah bahwasanya kodifikasi adalah bentuk dari westernisasi oleh barat, westernisasi oleh kolonial. Melainkan kodifikasi adalah sesuatu yang lumrah terjadi pada abad 19, yang dimana setiap wilayah itu ya punya kodifikasinya tersendiri tanpa adanya keterpengaruhan dari Western. Contohnya adalah tadi Majallatul Ahkam Al-Adliyah, dia berpendapat bahwasanya dalam Majallatul Ahkam Al-Adliyah dia memuat hukum-hukum Islam. Kamu bisa lihat bagaimana si Majallatul Ahkam Al-Adliyah ini mencakup qawaid fiqhiyah untuk sebagai landasan merumuskan, sebagai landasan untuk memproduce, landasan untuk
mengambil suatu hukum itu. Cuman karena sistematikanya seperti halnya kodifikasi di dunia barat, maka dia sebut dengan globalization. Kenapa gak disebut dengan produk western? Karena sebenarnya si kodifikasi ini juga tidak imitatif terhadap hukum Prancis yang pada saat itu. Dia menolak, tidak mengadopsi semuanya, tidak meniru semua sistematika yang ada di hukum Prancis, melainkan punya versi mereka tersendiri. Kayak gitu. Itu penjelasan singkatnya seperti itu. Kemudian penjelasan lagi apa lagi? Jadi dia juga mengutip pendapat dari Robertson bahwasanya dalam proses ini ada global sama lokal yang act together untuk memproduce suatu tatanan hukum baru. Jadi ada tahap adaptasi dengan so they still have adaptation and indigenization, kayak gitu ya, nggak initiative full. Kemudian terus siapa sih tokoh kodifikasi dalam hal ini? Kode dan Code sama Majallatul Ahkamul Aliyah ini, yaitu Ahmad Kafdat. Dia tuh seorang qadhi pada masa Ottoman Empire. He preferred to make compilation civil law based on fiqh. He rejected French law because it seems to him that it is threat to Ottoman Empire. Dia menganggapnya sebagai, kalau misalkan kita ikutin kodifikasi gaya Prancis nih, itu bakal menjadi ancaman bagi Ottoman Empire. So the content is local, but the way it's complicated is in the modern way. Gitu. Nah, terus pertanyaan terakhir adalah, apakah kodifikasi ini baik atau buruk? Bagaimana impact-nya? Sebenarnya kalau misalkan baik atau buruk, ya kedua-duanya mempunyai perspektif sendiri ya. Yang mengatakan baik mungkin akan mengatakan bahwasanya itu lebih simple, lebih mudah diterapkan, terutama di zaman modern kali ini. Kemudian tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih mendetail, kenapa sih pada zaman Mamluk misalkan ada qadhi, mestinya mereka itu membuat qadhi dengan 4 mazhab. Kenapa? Untuk fleksibilitas ya, agar yang mengadu itu fleksibel mau ikut mazhab yang mana. Cuman ini juga aturannya ketat ya, maksudnya nggak serta-merta karena ada 4 mazhab ketika kamu akan mendatang ke setiap mazhab yang berbeda yang mempunyai hukum yang paling gampang. Ini katanya ada aturan ketat, kalau kayak gitu it's not allowed in Islam. Jadi kayak gitu. Dampaknya adalah hukum Islam itu yang awalnya fleksibel menjadi gak fleksibel karena hanya mengambil satu pendapat saja dan mengabaikan pendapat-pendapat dari keragaman madhab, keragaman pendapat dari qadhi seperti itu. I think that's enough for me. Terima kasih. نلتقي في فرصة أخرى. شكرا.